Oke, pada video kali ini kita akan coba belajar tentang prefix. Jadi kalau kalian masih ingat, prefix itu untuk menentukan atau untuk memberitahu jumlah IP yang bisa digunakan. Dan subnetting ialah menentukan prefix yang paling efektif atau menentukan IP yang paling efektif untuk digunakan. Jadi contohnya, kalau kalian masih ingat, prefix 24 itu ada sekitar 256 IP yang bisa digunakan. Nah, jadi kalau ada sebuah jaringan komputer yang menggunakan prefix 24, pastikan komputer itu terdiri dari 200-an komputer, karena IP prefix tersebut sesuai dengan jumlah IP yang tersedia. Nah, bagaimana kalau misalkan ada sebuah lab yang mana lab tersebut hanya terdiri dari 10 komputer. Jadi, misalkan di sini akan saya gambar sebuah lab yang terdiri dari 10 komputer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, prefix berapa yang tepat untuk komputer 10 komputer ini, yang mana 10 komputer ini terdiri dari 10 IP. Nah, berarti kalau kita menggunakan prefix 24 itu sangat tidak mungkin, karena dengan kita menggunakan prefix 24 itu kita melakukan pemborosan IP, karena yang digunakan hanya 10 IP saja jika kita menggunakan prefix 24. Sekarang, untuk menentukan prefix berapa yang paling cocok pada sebuah jaringan komputer yang memiliki 10 IP address, sekarang kita akan coba belajar caranya. Jadi pertama-tama itu, kenapa prefix 24 itu sama dengan /256? Jadi kalau kalian masih ingat pada video sebelumnya, bahwasannya IP address itu terdiri dari 4 oktet ya, 4 oktet, yang mana setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Berarti 8 bit dikali 4 oktet sama dengan 32 bit ya. Nah, jadi prefix ini itu dari angka 1 sampai 32. Jadi ada prefix yang namanya 32, prefix 31, prefix 30, dan prefix seterusnya. Nah, jadi prefix yang digunakan ini ialah total prefix maksimal yang bisa kita gunakan itu sebanyak 32, yaitu sejumlah dengan 32 bit, yang mana 32 bit ini terdiri dari 8 bit setiap oktetnya. Sekarang gini, nah sekarang kenapa /24 itu terdiri dari 256 IP? Dari mana caranya kita bisa tahu bahwasannya /24 itu terdiri dari 256 IP? Jadi sederhananya, komputer itu sebenarnya ia tidak mengenal yang namanya angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ia kenal yaitu hanya angka 1 dan 0. Nah, atau bisa dibilang dengan biner, yaitu 2 angka. Nah, sebenarnya komputer ini itu IP address-nya itu sebenarnya
terdiri dari kumpulan biner-biner yang jadi satu. Jadi 8 bit itu maksudnya kombinasi antara angka 1 dan angka 0. Gitu kawan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ialah IP address dari angka biner. Nah, kalau kita konversikan menjadi angka desimal, yaitu IP address-nya itu 255.255.255.0. Nah, proses pengkonversian dari angka biner ini ke angka desimal itu sangat rumit. Jadi itu memberikan kesan pelajaran komputer itu sangat sulit. Jadi yang ingin saya ajarkan kepada kalian adalah bahwasannya setiap IP address itu memiliki 4 oktet ya. Ini 1 oktet, 1 oktet, 1 oktet, 1 oktet. Yang mana setiap oktet itu memiliki 8 bit. Ini 8 bit atau 8 angka dari bilangan biner, 8 bit 8 angka dari bilangan biner yaitu 1 atau 0, 8 bit bilangan angka 1 atau 0, bilangan biner angka 1 atau 0. Nah, jadi gini caranya, kenapa slash 24 itu hasilnya 256. Nah, IP address itu tersusun dari angka bilangan biner yaitu 0 atau 1, yang mana 01 ini bisa dengan bilangan biner atau bilangan yang terdiri dari 2 angka. 2 angka. Nah, yang mana IP address ini terdiri dari 32 bit atau 32 angka biner. Yang mana angka binernya ini akan dikonversikan menjadi bilangan desimal yaitu angka 0 sampai 255. Nah, jadi rumusnya adalah 2 pangkat 32, yaitu 2 ini ialah bilangan biner yaitu angka 1 atau 0, pangkat 32 atau 32 bit dikurangin prefixnya itu 24. 2 pangkat 32 dikurang 24 berapa? 8. Totalnya 8. Nah, yang mana 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Nah, itu untuk menentukan prefix 24. Misalkan ada prefix 25. Nah, total IP yang tersedia itu berapa? Caranya sama kita tulis 2 pangkat 32 dikurangin 25, itu prefix yang pengen kita tentukan, yang mana 2 pangkat 7 sama dengan 128. Kalian bisa hitung sendiri ya kalau nggak percaya. 2 pangkat 7 itu 128, yang mana 2 ini dari angka biner yaitu 0 atau 1, dan 32 ini dari 32 bit. Jadi rumusnya ialah di sini. Ini rumusnya untuk menentukan berapa IP yang tersedia. Jadi
prefix 25 ini terdiri dari 128 IP. Nah, sekarang kembali ke soalnya. Yang kita butuhkan ialah 10 IP. Sementara prefix 25 ini 128 IP. Ternyata IP-nya masih kebanyakan atau masih boros. Nah, kalau kalian jeli, prefix 25 dan prefix 24 ini itu perbedaannya 1 angka. Dan hasilnya kalau kita lihat di sini, prefix 24 itu 256 dan prefix 25 ini 128. Yang mana 128 ini itu sama aja kayak 256 dibagi 2. Jadi kalau misalkan sini prefix 26 itu sama aja kayak 128 dibagi 2. Berapa? 128 bagi 2 itu 64. 4 IP. Nah, kalau kalian masih nggak percaya, coba kita cek sini. Prefix 26 berarti prefix 26, berapakah IP yang tersedia pada prefix 26? Rumusnya 2 pangkat 32 dikurangin prefixnya, yaitu 26 sama dengan 2 pangkat berapa? 32 dikurangin 26, totalnya itu 6. 2 pangkat 6. Sementara itu 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Nah, sekarang kita cari lagi IP yang pas untuk 10 IP ini berapa prefixnya. Coba kita tulis lagi /27, berarti sama aja kayak 64 dibagi 2 sama dengan 32. Terus prefix 28 itu sama aja kayak 32 dibagi 2 yaitu 16. Lalu ada prefix 29 yang mana prefix 29 sama aja kayak 16 dibagi 2 sama dengan 8. Lalu ada prefix 30 sama aja kayak 8 bagi 2 yaitu 4. Nah, coba ini saya hapus. Mana? Ini saya hapus supaya lebih bersih. Saya hapus. Nah, kembali ke persoalannya. Yang dibutuhkan ialah 10 IP. Nah, sekarang kita cek prefixnya satu persatu. Prefix 30, apakah dia menyanggupi untuk memberikan 10 IP? Ternyata prefix 30 hanya memberikan 4 IP. Berarti prefix 30 ini tidak menyanggupi. Lalu ada prefix 29. Prefix 29, apakah ia menyanggupi untuk memberikan 10 IP pada jaringan ini? Ternyata prefix 29 ini hanya menyediakan IP sebanyak 8, yang berarti itu masih kurang 2. Lalu kita naik ke atasnya, ada prefix 28. Apakah prefix 28 ini menyanggupi untuk memberikan IP kepada 10 komputer ini? Ternyata prefix 28 ini memberikan IP sebanyak 16. Nah, maka prefix yang paling efektif pada jaringan komputer ini ialah prefix 28, yaitu sebanyak 16 IP. Kalau kita menggunakan prefix 27, itu 32 IP, itu kebanyakan. Masih kebanyakan dan pemborosan IP address. Nah, kalau kita hitung prefix 28 ini, berarti 2 dipangkat 32 dikurangin prefixnya yaitu 28 sama dengan 2 dipangkat 4.
2 kali 2 4. Sama aja berarti kayak 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Nah, jadi prefix yang sesuai atau yang paling efektif untuk 10 komputer ini ialah prefix 28. Nah, jadi prefix itu untuk menentukannya itu memiliki pola tersendiri, yaitu yang mana setiap kita turun prefix dari ini memiliki perkalian 2. Kalau kita di sini prefix 30 sama 4, dan kalau kita turun prefixnya satu angka, prefix 29 8 itu sama aja kayak ini dikali 2. Kalau kita turun lagi prefix 28 16 itu sama aja ini kayak dikali 2. Jadi ini memiliki pola, yaitu dikali 2 dari prefix sebelumnya. Oke, diharapkan teman-teman, saya harap sudah paham mengenai tentang konsep dari prefix itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba, misalkan yang kita butuhkan itu kita ganti lagi. Misalkan tambahin lagi, ada 30 IP address, ada 15. Mungkin saya tambahkan 20 kali ya. Misalkan di sini ada 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 IP address yang kita butuhkan. Sekarang kita cari lagi IP address yang paling efektif untuk kasus ini. Nah, kita cek apakah prefix 30 itu menyanggupi untuk memberikan mengakses IP address. Ternyata tidak. Prefix 30 hanya menyanggupi 4 IP. Prefix 29 apakah dia sanggup? Ternyata hanya 8. Prefix 28 apakah dia menyanggupi? Ternyata sanggup. Dia dapat memberikan IP address sebanyak 15 IP. Yang mana pada kasus ini 15 komputer ini itu efektifnya kita menggunakan prefix 28. Oke, mungkin itu sekedar pemahaman dari subnetting sendiri. Jadi rumusnya untuk menentukan subnetting itu ialah 2 pangkat 32 dikurangin prefixnya, maka itulah hasilnya. Hasil IP yang dapat kita gunakan. Misalkan kita pengen pakai prefix 26, berarti 2 pangkat 32 dikurangin 26 sama dengan 2 pangkat berapa? 32 dikurangin 26, 2 pangkat 6 ya. Jadi itulah. Jadi ini rumusnya nih yang di sini. Ini rumusnya. 2 pangkat 32 dikurangin prefix yang pengen kita hitung jumlah IP yang tersedia. Oke, terima kasih.